Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita berada di Sirukam Dairy Farm, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sakaki, Kabupaten Solo. Suatu usaha integrasi antara farm dengan wisata. Ada dairy, sapi perah, ada ayam khas Sumatera Barat, ayam pupuk balenge, ada beragam tanaman untuk minyak atsiri, tentu saja hijauan untuk pakan ternak. Kita akan berbincang untuk memahami seperti apa konsep dari agro wisata di Nagari Sirukam ini. Kita temui pengelola dari usaha ini, Bapak Ivan, sarjana ekonomi. Pak Ivan, ini sapi sudah ditangkap. Berapa ekor semuanya? Jadi kalau Bapak lihat kapasitas kandang kita ini untuk 250 ekor, Pak. 250 ekor induk. Cuman yang sudah datang ke kandang kita itu udah teliti itu 152 ekor. 152 ekor. Sekarang kondisinya sedang bunting. Ada yang sudah bunting dan ada juga sebagian yang baru digigit. Oke, baik. Jadi perkiraan sekitar 8 bulan ke depan sudah punya susu kita. Insya Allah kita baik. Sudah ada fresh milk di sini. Oke. Kapasitas ini akan diisi optimum, rencana akan maksimum atau penuh? Jadi gini, di awal kita itu mungkin itu 180 ekor dulu, Pak. Jadi untuk jamisannya 7 ekor itu persiapan untuk proses melahirkan. Oke. Jadi masih ada space Ya. untuk sapi yang sudah melahirkan di tempat tertentu. Oke, baik. Jadi kita nggak buru-buru bangun kandang baru. Kandang lagi Nah, untuk kandang karantina dan kandang sapi baru lakasi, melahirkan gitu ya. Betul. Dari mana Pak Ivan ini diambil ininya, bibit atau ini? Kita awalnya pengen ini memang kita pengennya dari Australia langsung, Pak. Ya. Cuma karena kondisi 3 tahun terakhir ini Ya. pandemi COVID ya kan, kita tidak bisa ke Australia. Kemudian ternyata rencana awal kan kita kalau ambil sapinya dari Australia itu lewat udara. Ya. Ternyata Bandara Internasional Minangkabau belum memungkinkan untuk pesawat kargo besar. Ya. Karena tidak ada peralatan kayak yang menurunkan barang dari pesawat kargo itu, Pak. Ya. Belum ada standar di Minangkabau. Ya, Nah, ya. itu yang menyebabkan kita. Oke, lantas Akhirnya kita ambil option untuk kita cari lokal Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti FH mungkin F3 atau F2 ya barangkali ya. Ini kita usahakan F2-nya, Pak. F2 ya. Dan F2 ya, dari Jawa Timur. betul. Dari perusahaan juga apa dari sapi masyarakat? Kita campur, Pak. Campur ya. Kita campur. Kenapa? Plus minus. Ya. Kalau dari perusahaan pun memang dia ini, tapi yang pasti yang dikeluarkan pasti yang Ya, akhiran. ya, benar. Kita juga harus hati-hati. Benar. Nah, untuk di masyarakat kita juga selektif, makanya kita gandeng ya kan Dr. Hewan Dedi. Oke. Nah, jadi beliau spesialis yang mengerti betul untuk di sapi perah. Jadi beliau yang menjadi selektor kita, Pak. Oke, baik. Nanti pada saat sapi ini sudah pada melahirkan, mereka punya anak, 50% lebih kurang mungkin. Betina. Jantan, 50% betina. Yang jantan ini orientasinya apa nanti? Nah, makanya ini cukup menarik. Makanya kita kembangkan sekarang konsep hotel ternak sama bank pakan itu, Pak. Untuk Baik. sapi daging. Baik. Karena apa? Potensi sapi ekor yang keluar dari kandang kita yang jantan Ya. itu 50-50. Oke. 50%. Jadi kalau kita sapi perah kita ada 200 ekor, kemungkinan anak jantannya juga 100 ekor. Iya. Nah, ini potensi untuk bibit kita jadikan sebagai sapi daging. Nah, konsep inilah nanti yang kita kembangkan. Kita mulai seperti Bapak lihat konsep hotel ternak dan bank pakan yang sudah kita dirikan. Ini nanti ada di masyarakat. Betul. Inilah nanti yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Betul. Sahabat, pengembangan usaha peternakan tidak hanya sebagai usaha sambilan. Dengan adanya bimbingan bantuan dari perusahaan peternakan seperti Sirukam Permai ini, Dairy Farm Sirukam Permai ini, masyarakat di sekitarnya bisa menjadikan usaha pemeliharaan ternak sebagai sumber penghasilan utama. Tentu saja
skala usaha pemeliharaan tidak 1-2 ekor. Betul. Tadi Pak Ipan berapa ekor kira-kira? Minimal 10 Pak. Minimal 10 ekor. Biar fokus ya. Oke, baik. Jadi si masyarakat mempunyai lahan tidur sebelumnya untuk menanam hijauan, masyarakat diberikan sapi bakalan untuk digemukkan atau diternakkan dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. Disitulah letaknya, katanya ini adalah perusahaan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan konsep gerakan. Pak Ivan, dengan jumlah sapi yang ada di kandang sekarang, berapa banyak hijauan yang dibutuhkan setiap hari? Kurang lebih itu 7,5 ton per hari Pak. 7,5 ton per hari. Hijauannya. Itu hijauan yang berasal dari masyarakat tadi. Ya betul. Jagung dan odot. Jagung dan rumput odot. Rumput odot sudah ditanam masyarakat juga? Ada tapi belum skala besar. Belum skala besar. Yang rumput odot itu dari lahan kita sendiri yang karena udah kita tanam cukup luas sekitar 8 hektar. Yang bersinergi sekarang dengan masyarakat Itu tanaman jagung pakan. Sejauh ini tidak ada kesulitan untuk mencukupi hijauan sebanyak itu. Insya Allah Pak, insya Allah mencukupi. Nah potensi ini luar biasa untuk kerjasama pasokan hijauan terutama untuk jagung pakan ini. Ya. Kenapa menariknya kita bukan ambil buahnya aja Pak. Ya. Itu batang, daun dan buah itu kita beli. Sehingga apa? Masyarakat petani yang nanam jagung biasanya kalau mereka nanam jagung ayam itu umur panen umur 100 hari Ya. baru dipanen. Ya. Kadang-kadang 120 hari tergantung level wilayah perbedaan. Kalau di Pariaman itu 100 hari, kalau di Solo ini 120 hari Pak. Baru panen 4 bulan lebih kurang. 4 bulan lebih kurang. Kemudian belum dipipil, belum proses penjemuran. Nanti yang jadi sumber pendapatan hanya buah jagung saja. Buah jagungnya aja akan disanakan. Kalau di kita itu batang dan buah semuanya kita kiloin Pak, kita hargai. Oke, baik. Jadi buah sudah terhitung sebetulnya. Betul. Nah dengan demikian dihitung-hitung, petani akan jauh lebih beruntung menjual jagung tegakannya sebelum dipanen buahnya dibandingkan jagung yang sudah dipanen. Betul. Pertama, hemat jangka waktunya. Jadi kalau biasanya mereka 120 hari baru dapat uang, kalau ini umur 80 hari udah bisa kita panen Pak. Baik. Berarti cash flow-nya ya kan petani lebih cepat. Lebih cepat 1 bulan Pak. Ya. Yang kedua, ada beberapa biaya, komponen biaya yang bisa berkurang. Pertama, biaya dipil, biaya menyemur, kemudian biaya membersihkan lahan. Pasti. Ya kan? Ya. Karena lahannya udah bersih, karena kita ambil sama batangnya. Jadi habis panen, petani langsung bisa tanam ulang. Nah, dengan demikian interaksi kita dengan petani dapatkan insentif yang lumayan besar. Betul. Oke, untuk menggerakkan perekonomian. Ini pakan sapi perah berasal dari jagung muda atau tebon yang ditanam oleh masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ivan SE tadi, ini merupakan salah satu integrasi antara usaha ini dengan usaha masyarakat. Usaha pemeliharaan sapi perah ini membutuhkan pakan yang sebetulnya bisa ditanam oleh perusahaan sendiri, tapi dia tidak melakukan itu. Tidak seluruhnya ditanam oleh perusahaan. Sebagian besar ditanam oleh masyarakat pada lahan-lahan yang sebelumnya lahan tidur. Sekarang sudah menjadi lahan produktif dengan kehadiran usaha ini. Dengan lebih dari 200 ekor sapi, limbah tentu menjadi suatu persoalan. Bagaimana sistem pengolahan limbah ini di usaha Sirukam Dairy Farm ini, Pak Ivan? Baik, terima kasih. Jadi seperti kita berada sekarang di tempat pengolahan limbah sapi kita. Tadi kan kami udah memperlihatkan ke Bapak bahwa sistem pembersihan kandang itu kita pakai sistem flushing air yang kita kucurkan ke dalam kandang. Nah, nanti masuk ke selokan ini Pak. Selokan kecil ini. Nah, pertama itu dia langsung ke tempat sentrap dulu Pak, buangan awalnya. Nah, kalau kita lihat tadi kan tempat tidur kandang sapi kita itu ada pasir kan Pak ya. Betul. Nah, nanti di kandang itu ada pasir, ada kotoran ampas, ada kotoran kencing sapi, ya kan, kemudian air, ya kan, semuanya mengalir ke sini Pak. Nah, proses awalnya itu dia mengendap dulu Pak di sentrap pasirnya. Pasir tinggal di sana. Itu namanya sentrap perangkap pasir. Jadi pasirnya mengendap, kemudian air beserta air kencing sama ampasnya itu langsung masuk ke pit pertama, kolam pertama. Baik. Ini sudah mengandung unsur hara yang bagus. Betul, Bapak. Jadi ada kencing, ada kotoran ampasnya, kemudian air di pit ini. Sedangkan pasirnya mengendap di sentrap itu. Baik. Nanti
ini akan diolah juga menjadi Betul. pupuk. Betul, Bapak. Baik, baik. Pupuk cair apa pupuk padat? Padat. Padat. Ya, jadi saya lihat prosesnya. Jadi tadi yang diikat ini itu udah ada kotoran ampasnya, kencingnya sama airnya. Ya. Nah, nanti kita olah, Pak. Kita sedot. Ya, Nah, oke. ini nih. Baik, baik, ada baik. pompanya. Baik. Kita nyalakan, ini naik nih, Pak. Oke. Nah, naik ke atas. Nah, ini proses pengolahannya. Ya. Yang ampasnya, yang dari basah langsung jadi kering nih, Pak. Nah, ini sekarang pupuk. Pupuk langsung jadi, Pak. Pupuk yang Oke, baik, baik. Ini Baik. udah Ya, bisa. ini bisa langsung diaplikasikan, bisa Betul. digunakan. Tidak menunggu waktu yang sangat lama. Betul. Baik, jadi sahabat, pada dairy farm, Sirukam Dairy Farm ini tidak hanya produk utamanya berupa nanti susu sapi, tapi di sini juga menjadi pabrik pupuk organik yang sangat potensial. Pengolahan pupuk dilakukan secara otomatis dan sistem pengolahan juga mempunyai standar internasional dengan mekanisasi yang berasal dari pabrik permesinan internasional untuk pengolahan pupuk ini. Ini saluran sebetulnya mengambil dari limbah yang sudah dipisahkan dari pasir. Lantas limbah ini dinaikkan dan disaring, dan yang padat akan langsung keluar menjadi pupuk organik yang bersifat padat. Lantas yang cair akan terpisah, ditangkap oleh kolam yang ada di bawah saluran ini. Air yang ada di sini juga akan digunakan nanti untuk kebutuhan pembersihan kandang sapi perah. Aman pakai hijauan ya, kan? Ini bungkil sawit, merupakan limbah di industri pengolahan kelapa sawit, tapi input yang sangat berarti dalam usaha peternakan, terutama untuk melengkapi nutrisi ternak. Ini dilakukan oleh Sirukam Dairy Farm, terintegrasi dengan usaha perkebunan kelapa sawit, terutama usaha pengolahan pandan buah segar kelapa sawit di Sumatera Barat. Selain dari jagung di chopping, ada rumput odot. Kombinasi itu dijadikan silase untuk persediaan pakan sapi perah yang jumlahnya ratusan ekor ini. Ini adalah usaha yang sebetulnya berorientasi bisnis yang perlu memikirkan presisi dari kebijakan, terutama kebutuhan pakan, yang nanti lebih dari 60% kos usaha pemeliharaan. Usaha ini tiap hari membutuhkan 6 ton hijauan. Hijauan itulah yang berasal dari usaha penanaman jagung atau hijauan rumput yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sini. Siapa nama Pak? Nama Pak Trismal. Trismal. Pak Trismal. Trismal. Pak. Pak Trismal. Ah. Pak Trismal. Pak Trismal lah bara lama memelihara jawi itu. Kalau yang di PT itu lah 9 bulan. 9 bulan. Iya. 9 bulan. Lah pernah menjual selama Pak pelihara. Oh, alule. Alun ada. Alule. Paraiku kini nana Pak pelihara Pak. 3 bulan. 3 baliku. Tu Pak surang tu. Iya. 3 bal. Jadi kalau jual Pak hari-hari memelihara jawi tadi kau. Iya. Ah, tu hijauan bacari sekalian atau Pak batanam hijauan. Itu kan perusahaan yang dia awak mengelola menyabit itu. Menyabit saja. Yang batanam rumput siapa? Perusahaan itu. Oh, perusahaan. Oke, lahannya lahan awak apa lahan perusahaan? Perusahaan. Lahan perusahaan juga. Itu apa nampak jerami dari luar bacari? Koyo dari luar dari sawah. Dari sawah ya. Untuk campurannya. Ada campurannya. Apa sistem memelihara jawi itu Pak? Apa digaji atau nanti bagi hasil atau apa caranya? Oh, digaji yo, dibagi hasil yo. Oh, betul. Gaji ya 20. Ya per hari 120 sehari. 120 sehari nanti. Nah, nanti Kalau dijual sapi 10% sampai dapat. oh, betul 10% dari hasil dari keuntungan itu apa nanti? Sampai dapat. Oh, seperampe. 10% dari keuntungan berarti 25% dari itu
Oh, itu untuk apa nanti? Oke, baik. Saya senang kerja untuk itu, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya apa kerja, Pak? Di nilam dulu. Oh, nilam, tani nilam. Iya. Kini nilam tak main lah. Nah, nilam ini ditutup dulu. Oh, ditutup. Ambo cali ada je penyulingan nilam di Nah, situ. ada. Tapi belum diisi lah dia. Belum pernah digunakan. Oh, udah. Alah. Alah. Oh, oke, baik. Jadi petani awak sekitar Iko dulu petani nilam ya? Iya, Nilam. Harga nilam kurang bagus ya? Nah, pokoknya itu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak.